Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak pada mata pelajaran IPS. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama, kreativitas. Kita di sini melihat apa sih yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas adalah salah satu ciri dari jiwa wirausaha yang memiliki kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, serta dipengaruhi oleh kemampuan, bakat, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan seseorang yang mampu membuat sesuatu karya yang indah dengan nilai jual yang tinggi disebut hasil kreativitas. Nah, kalian juga bisa berkreativitas untuk bisa membuat sesuatu yang punya nilai tinggi. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri orang yang berkreativitas. Nah, ciri-cirinya yang pertama bersifat ingin tahu. Jadi anak yang ingin tahu, serba ingin tahu, biasanya itu anak yang kreatif. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan unsur-unsur terhadap suatu masalah. Keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Keenam, mampu mengajukan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Kedelapan, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Selanjutnya, berani belajar dari kegagalan dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi semua adalah ciri-ciri orang berkreativitas atau berkreativitas. Kadang-kadang kalian malah takut untuk menerima kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah merupakan pengalaman untuk kita lebih baik lagi. Yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Jadi, secara umum, yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau mengorganisir kegiatan yang mengarah pada upaya menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebagai karya untuk kemajuan kehidupan manusia. Nah, seorang wirausaha akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan apabila dirinya memiliki ciri-ciri wirausaha. Secara umum, bidang yang dimasuki wirausaha dapat dikelompokkan menjadi sektor ekonomi formal dan sektor ekonomi informal. Yang dimaksud dengan sektor usaha formal adalah lingkungan suatu usaha yang menggunakan modal besar dan memerlukan persyaratan khusus mengikat dalam mendirikan dan mengoperasikan usahanya. Sektor ekonomi formal biasanya dalam bentuk perusahaan, BUMN, BUMS, atau koperasi. Itu tulisannya agak jauh itu, nak. Jadi badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan koperasi.
Ciri-ciri sektor usaha formal. Yang pertama, harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada izin resmi, dia tidak bisa beroperasi. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dikenakan pajak. Jadi pasti mereka harus bayar. Yang namanya perusahaan formal itu pasti harus bayar pajak ke pemerintah. Selanjutnya, memerlukan modal yang cukup besar untuk membuat sektor usaha. Ya pasti harus punya modal yang besar untuk melakukan itu. Modalnya harus besar. Selanjutnya, umumnya berada di daerah perkotaan. Itu melaksanakan sistem pembukuan dengan baik. Itu ciri-ciri usaha formal. Sekarang kita lihat tentang sektor usaha informal. Tadi udah usaha formal dan sekarang kita lihat usaha informalnya. Sektor usaha informal adalah lingkungan suatu usaha perorangan yang berskala kecil yang tidak memerlukan persyaratan khusus yang mengikat dalam mendirikan usahanya. Sektor usaha informal menjadi sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jika dikelola dengan baik, sektor ekonomi ini dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri sektor usaha informal. Yang pertama, modal yang dimilikinya umumnya relatif kecil, jadi kebalikannya. Tadi modalnya yang besar, kalau formal, kalau informal modalnya kecil, relatif kecil. Yang kedua, pembukaannya sangat sederhana. Ketiga, harga barang umumnya murah. Keempat, usahanya tidak memiliki izin dari pemerintah, karena biasanya home industry kadang-kadang gitu kan dikerjakan di rumah-rumah. Jadi mereka nggak perlu izin dari pemerintah. Peralatannya juga relatif sederhana dan udah pasti. Karena tidak memiliki izin, dia juga pasti tidak dikenai pajak. Jadi kegiatan usahanya tidak dikenai pajak. Peran wirausaha dalam membangun ekonomi. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Pasti yang namanya wirausaha, mendirikan suatu perusahaan, itu pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang bisa terserap. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Pasti mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Itu mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menambah investasi di dalam negeri, dan terakhir menambah pemasukan sektor pajak. Nah, latar belakang kewirausahaan. Di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, masalah ekonomi senantiasa muncul dari waktu ke waktu. Masalah ekonomi muncul disebabkan oleh sumber daya yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Hal itu diparah dengan tidak keseimbangan distribusi sumber daya antara wilayah yang diikuti oleh tingkat pertambahan penduduk yang tinggi dan menimbulkan ledakan penduduk, sehingga timbul permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Banyaknya kaum pengangguran yang melakukan urbanisasi ke daerah-daerah lain. Kegiatan ini dilakukan diharapkan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, akan tetapi banyak di antara mereka tidak mendapatkan pekerjaan karena minimnya keterampilan dan pengetahuan. Nah, dari minimnya keterampilan dan pengetahuan biasanya akan mengakibatkan pengangguran dan menciptakan masalah baru, sehingga banyak sekali kalau di daerah perkotaan itu akan banyak kita lihat kaum gelandangan, juga timbul rumah-rumah kumuh. Jadi membangun rumah-rumah yang pada dasarnya bukan pada tempatnya. Nah,
Dari hal itu, mau tidak mau yang namanya pengangguran dan kemiskinan tadi harus dipikirkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi dengan wirausaha mereka bisa meminimalisir pengangguran dan kemiskinan tadi, sehingga mereka mampu mengembangkan ekonomi. Sehingga yang namanya kehadiran kewirausahaan tadi di sebuah negara atau semua negara dan kiprahnya itu punya andil dan ditunggu oleh seluruh umat manusia agar bisa memperbaiki yang namanya kemiskinan, mata pencarian, dan pengangguran. Secara historis, kewirausahaan sebenarnya sudah diterapkan dalam aktivitas ekonomi sejak dikenal oleh Richard Cartillon-Nada tahun 1755. Di luar negeri, istilah wirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada abad ke-20. Tahap-tahap kewirausahaan. Suatu kegiatan ekonomi akan berjalan baik jika dilakukan secara teratur dan terorganisasi. Aktivitas kewirausahaan tentu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ketika seorang wirausaha memperoleh peluang usaha dalam kegiatan ekonomi, maka ia akan menjalankan tahap-tahap kegiatan kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, 3 tahap mempertahankan usaha, dan keempat tahap mengembangkan usaha. Tahap memulai. Tahap yang menunjukkan seorang yang berniat untuk melakukan usaha, namanya mulai. Jadi kita udah ada kegiatan, keinginan untuk melakukan usaha. Jadi kalau ada keinginan melakukan usaha, pasti harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha dan kemungkinan dilakukan, memilih jenis usaha apa yang akan dilakukan, apa di bidang pertanian, industri, ataupun jasa. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Tahap usaha yang dilakukan mencakup aspek-aspek tentang biayanya, SDM-nya, SBM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Nah, tahap yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap ini yang namanya seorang wirausaha dituntut untuk mampu mempertahankan usahanya. Hal ini dilakukan setelah dia mengamati hasil yang telah dicapai. Jadi setelah mengamati hasil yang dicapai, dia juga harus melakukan analisis perkembangan yang telah dicapai. Setelah itu, dia menindaklanjuti usaha tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi kalau seandainya memang menurut pengamatannya dia sudah baik, berhasil, maka gimana kelanjutan usaha itu agar lebih lagi meningkat. Maka kita lihat tahap pengembangan usaha. Tahap ini dapat dilakukan apabila hasil usaha yang dijalani memperoleh hasil yang positif atau mengalami perkembangan. Nah, berdasar kondisi, maka perluasan usaha adalah salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi, kalau dia tahap yang keempat ini kira-kira dia udah berhasil, mungkin berkembang dengan baik apa yang telah dilakukannya usahanya, maka dia harus mulai berpikir untuk memperluaskan hasil usahanya. Entah bisa juga memperluaskan usaha ke daerah lain, atau juga mencari hal-hal yang lain untuk pengembangan lebih lanjut.
Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Faktor keberhasilan. Kegiatan wirausaha umumnya akan memperoleh keberhasilan apabila ia benar-benar mau dan mampu menjalankan atau menerapkan ciri-ciri atau sikap dan perilaku kewirausahaan. Di samping itu, seorang wirausaha yang berhasil memiliki sikap atau sifat jujur, disiplin, rajin, tekun, kerja keras, dan sikap-sikap positif lain. Faktor-faktor kegagalan dalam kewirausahaan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan terakhir ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri kewirausahaan. Yang A, mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi harus punya kepribadian yang kuat. Yang B, memiliki sikap mental seorang wira swasta. C, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. D, memiliki keterampilan wira swasta. Dan E, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Ciri-ciri wirausaha yang inovatif. Yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Jadi bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang wirausaha. Tapi kalau biasanya berhasil, maka ya insya Allah semuanya akan enak untuk diri dia, gitu kan, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain, membantu orang lain, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi dia harus membuat desain yang model yang menarik. Gimana sih barang yang ada itu didesain, dimodel, sehingga konsumen yang merasa tertarik, baru dilihatkan saja udah tertarik. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas. Nah, tertarik ya, jangan hanya indahnya saja, tapi kita harus menciptakan barang yang berkualitasnya bagus. Agar apa? Agar ya konsumen ya akan beli barang kita, merasa puas dengan barang yang kita produksi, kita ciptakan. C, membuat dan memberi kepuasan pada konsumen. Jadi tadi berkaitan. Mempunyai ciri-ciri khas produk yang berbeda dari perusahaan lain. Ya, yang namanya desain ya harusnya kita kalau bisa berbeda loh dengan produk orang lain. Bisa saja kita punya produk yang hampir sama, tapi kita punya ciri khas yang tertentu yang membedakan antara produk orang lain dengan produk kita. Jadi punya ciri khas yang berbeda. Yang E, produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Daya guna dan serbaguna itu semua jadinya berguna. Yang E, menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Dan pasti harus harganya juga jadi bersaing dengan orang lain, dengan produk-produk lain. Nah, anak-anak, demikianlah tadi tentang daring yang kita pelajari. Sebelum kita berakhir, seperti biasa, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan kreativitas kalian dalam bentuk gagasan ataupun karya nyata. Yang kedua, jelaskan latar belakang kewirausahaan yang telah kalian pahami dalam video pertemuan ini. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang memicu keberhasilan dan kegagalan dalam kewirausahaan. Itu saja, anak-anak. Terima kasih. Selalu semangat dan terus berusaha. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, terutama dalam masa pandemi ini. Seperti biasa, lakukan gerakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas. Mudah-mudahan
apa yang kalian kerjakan bermanfaat bagi kalian sendiri dan bermanfaat juga untuk kalian ke depannya. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.